قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita talab ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu ya hadirnya kita di majelis ini semoga sing jadi wasilah cukang lantaran kita mendapatkan limpahan curahan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai mari kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita, kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kitanya, munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wabil khusus untuk ibu bapak kita dan seluruh guru-guru kita. Kita doakan semoga orang tua kita, guru-guru kita, beliau-beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dohirnya, sehat batinnya, senantiasa dijaga, dibahagiakan oleh Allah, dan semoga Bapak Ibu ya kita digolongkan oleh Allah sebagai anak-anak yang mendapatkan ridho daripada orang tuanya dan digolongkan kepada para murid yang mendapatkan ridho daripada guru-gurunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mobil khusus untuk orang tua kita dan guru-guru kita, beliau yang sudah terlebih dahulu mendahului kita, beliau yang sudah terlebih dahulu meninggalkan alam dunia, kita doakan semoga beliau diampuni seluruh kesalahannya, diterima iman Islam ihsannya oleh Allah, diberikan luas kubur, terang kubur, dan semoga kita kembali diperjumpakan dengan beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan wabil khusus untuk Bapak Ibu yang hadir semuanya, ya, semoga wasilah berkah surah Al-Fatihah ini, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sing paranjang usianya, sehat dohir batinnya, diluaskan diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga sakinah mawadah warohmah, keturunan yang soleh dan soleha. Yang sedang sakit semoga segera diberikan sehat walafiat, yang sedang menghadapi masalah semoga diangkat masalahnya dan diganti dengan hikmah, dan yang sedang memiliki doa hajat keinginan semoga selepas majelis yang mulia ini setiap hajat kita, doa kita, harapan kita sing diijabah kalawan ku cara Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kita khususkan untuk seluruh santriyin wa santriat yang Allah titipkan kepada kita, semoga mereka diberikan hati yang lembut oleh Allah, akhlak yang mulia, ilmu yang manfaat, sehingga bisa menjadi penerangnya bagi umat kelak setelah lulus dari Darut Tauhid. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Nas'alukal ijabah bijahi Nabiil Mustafa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah yang saya hormati. Wabil khusus terima kasih Pak Kurnia ya menemani ini. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya hanca garapan kita pembahasan mengenai 6 perkara yang mewajibkan terhadap mandi besar. Jadi Bapak Ibunya di antara ieu mimba dituruki syayatin, di antara naon naminatenya strategi setan. Tuh, strategi setan itu di antaranya Bapak Ibu dia bukan hanya menghalangi
umat Islam itu dari melaksanakan ibadah. Ya, tapi terkadang yang namanya eta jurig, eta setan itu adalah di antara strateginya itu menghalangi orang itu dari eh, mencari ilmu ibadah gitu. Contoh Bapak Ibunya. Jadi terkadang setan teh kan ngagoda teh dari naon namina teh ibadah langsung gitunya. Jadi ngagoda supaya kita teh dihalangan we ku males, ku tunduh, aya we gitunya. Nah, ada kadang yang kedua dihalanginya kita itu dari ilmu. Dari ilmu apa? Ilmu ibadah. Nah, apa bahayanya Bapak Ibu ketika seseorang itu dihalangi daripada ilmu ibadah, nanti diantaranya itu terhalang daripada zauk apa namanya ladzah ibadah. Nah, jadi yang namanya ibadah deh kan ada yang disebut dengan zauk Bapak Ibunya. Nah, zauk teh ada rasa gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang kalau dalam istilah Sunda mah segut gitunya, segut teh naonnya kalau dalam bahasa Indonesia teh semangat merenya kalau dalam bahasa Arab mah himmah, semangat dalam ibadah teh, semangat lah gitunya tuh. Nah, kenapa ada orang dia itu kalau ibadah teh terlihat himmah nanti aliyah, semangatnya itu tinggi yo, jadi tiap hari teh naik gitunya si semangat ibadah nanti itu biasanya karena sudah merasakan ini Bapak Ibu zauk atau napi rasa daripada ibadah. Oh, misalnya ketika dia melaksanakan sholat tahajud, ya, ketika ada orang dia itu melaksanakan sholat tahajud atau melaksanakan sholat duha, misalnya gitunya, karasa gitu Bapak Ibu. Misalnya beres sholat tahajud, hati yang asalnya galau menjadi tenang, yang asalnya hariwang menjadi yakin gitunya. Oh, atau misalnya teh sholat duha yang asalnya dia itu banyak kekurangannya menjadi berkecukupan. Bahkan istilah Sunda mah ada yang disebut dengan waluya. Apa itu waluya? Waktu perlu aya gitu ya. Dan karasa gitu, sudah tahajud, sudah duha, itu tuh hidupnya ada perubahan. Nah, biasanya kalau ada orang sudah merasakan zauk daripada ibadah, lazahna ibadah, fadilahna ibadah, nanti ke sana nanti suka semangat gitu. Kemudian ketika ada orang misalnya melaksanakan saum gitu kan, melaksanakan sodako, pokoknya nama anwa gitunya dari berbagai macam warna-warni ibadah, dia teh sudah merasakan terhadap lazahna nikmatna daripada ibadah itu, maka akan ngaronjatkeun karena semangatna ibadah, maka ibadah nanti akan segut tuh. Tapi ketika ada orang dia itu ngalaksanakan ibadah tapi masih kene terhalang daripada zauk atau napil lazah atau fadilah daripada ibadah, nah biasa nate giroh nate bukannya naik malah turun. Ah, hoream we gitu malas ngalaksanakan ibadah teh. Kenapa ada teu karasa gitu? Belum karasa manfaatna ibadah. Nah, pertanyaannya kenapa ada orang yang dia itu terhalang? Nah, ada yang disebut dengan awaik. Awa ikun. Nah, awa ikun itu penghalang. Penghalang daripada zauk ibadah, penghalang daripada lazahna ibadah, penghalang daripada fadilahna ibadah. Di antaranya teh ini Bapak Ibu. Di antaranya itu adalah bil ghairi ilmin ya, nah gitu. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu, bi ghairi ilmin ya'malu. Jadi dia itu beramalnya itu tanpa ilmu. Nah, jadi sholat mah sholat, tapi sholatnya tanpa ilmu. Puasa mah puasa, tapi tanpa ilmu. Sodakoh mah sodakoh, tapi tanpa ilmu gitunya. Haji mah haji, umroh mah umroh, tapi tanpa ilmu. Nah, maka ini disebutnya bighairi ilmin ya'malu. Nah, kalau orang dia itu beramal tanpa dengan ilmu, nah biasanya terkadang terhalang daripada fadilah, daripada dzauk, daripada lazah gitu. Nah, sehingga terkadang Bapak Ibu di antara strategi setan teh ah keun we cenah si Akang itu mah cenah ibadah gitu. Tapi halangan tina ngaji teh gitu supaya naon supaya teu karasa seneng ke amisna ibadah teh.
Jadi bismillah Bapak Ibu ya. Kita ngaji di pagi hari ini orang sasarangannya diajar ngaapikan dina bab ta'ambudan orang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di antara salah satu ibadah yang paling besar disebutnya itu adalah afdolul amal. Jadi afdolu yang paling afdol amal warna-warni amal dari bangsa badan. Jadi yang namanya amalan itu ada amalan badan, ada amalan batin. Nah, afdolul amalil badani di antara pang afdolna ibadah badan itu adalah sholat. Nah, sholat. Jadi sholatnya salah satu amalan yang paling afdol. Yang mana sholat ini tentu membutuhkan karena ilmu. Nah, di antara ilmu di bab sholat adalah syurutus sholati. Syarat sah sholat. Yang mana syarat sah sholat itu kalau ngambil ke kitab Safinah jumlahnya itu adalah 8. Nah, daripada yang 8 ini, nomor satunya itu adalah toharotul hadasain. Yakni suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadasaini. Nah, hadas ini nanti terbagi dua Bapak Ibu ya. Nah, ada hadas asghar, hadas kecil. Yang kedua ada hadas akbar, hadas besar. Nah, hadas asghar ini mewajibkan kepada kita untuk berwudu. Nah, cara roful hadas nate atau menggunakan tayamum. Tayamum atau ada yang ketiga yakni wudu plus tayamum. Jadi dua-duanya, wudhu iya, tayamum iya. Nah ini diantaranya adalah sohibul jabiroh. Adalah orang yang nanti memiliki luka perban. Nah yang diperban. Nah, kalau hadas akbar ini dengan guslun. Atau mandi wajib. Atau dengan tayamum. Ya. Atau dengan adus, mandi besar plus tayamum. Jadi perpaduan antara dua. Nah, ini bagi siapa? Bagi yang tadi yang memiliki luka di badannya, ya pakai naon namanya teh ngangge perban gitunya. Nah, maka mungkin cara mandi wajibnya itu adalah perpaduan antara tayamum dan mandi wajib. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadas akbar nanti yang akan dipelajari diantaranya adalah mujibat. Jadi perkara-perkara apa saja yang mewajibkan terhadap mandi besar. Mujibat. Mujibatul Gusli ini kalau melihat ke dalam kitab Safinah ini jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah yang sudah dibahas ini Bapak Ibu ya. Ini sedikit mengulas. Yang pertama adalah jima. Idkholul hasyafati fil farji yang sudah kita bahasnya. Definisi jima itu seperti apa. Yang kedua adalah khurujul mani, keluar air mani. Kemudian ini yang ketiga adalah al-haidu, adalah haid. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat ini kita masih pembahasan haid kemarin belum selesai Bapak Ibu ya. Kita diajar bab getih. Karena untuk mempelajari darah perempuan itu tidak cukup sejam 2 jam, tidak cukup seminggu 2 minggu, tidak cukup sebulan 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Karena nanti mempelajari darah perempuan itu ada haid, ada nifas, ada istihadoh. Istihadoh juga nanti ada istihadoh nifas, ada istihadoh haid. Nah, nanti panjang Bapak Ibu kalau kita dirinci mah gitunya, ditadkik mah. Jadi untuk mempelajari darah perempuan bisa bertahun-tahun. Itu mempelajari darahnya, apalagi mempelajari hatinya. Wah, Masya Allah ya. Jadi memahami perempuan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana mempelajari perempuan.
Nah, Bapak Ibu, haidnya kalau kita melihat daripada definisi adalah haid itu adalah damun jibillatun, adalah darah yang alami yang mana yakhruju min aqsa rahmil mar'ah, yang keluar daripada pangkal rahim perempuan ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat, min ghairi sababin, tanpa adanya sebab, fi auqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu, haid itu adalah darah alami yang keluar daripada perempuan, ya, yang mana keluarnya itu bighairi sabab, tanpa ada sebab, kemudian auqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang tertentu. Nah, itu dari segi ta'rif Bapak Ibu ya. Dari segi ta'rif, ta'rif itu adalah arti. Nah, kemudian yang kedua kita akan mempelajari syurut. Ini yang kemarin kita belum selesai pembahasannya, adalah tentang syarat sahnya haid. Ya, syarat sah haid itu Bapak Ibu ada 5. 5 syarat sah haid. 5 syarat sah haid. Nah, syarat sah haid itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah satu, darah haid keluar dari perempuan minimal usia 9 tahun Hijriah. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi kalau perempuannya masih kurang daripada 9 tahun Hijriah, maka belum masuk ke dalam kategori darah haid. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, darah keluar minimal 24 jam, baik muttasil ataupun munfasil. Nah, ini yang kadang kurang difahami Bapak Ibu. Ini yang terkadang di beberapa apa ya, pertemuan ini jarang dibahas. Ya, ini yang namanya darah keluar itu bisa jadi munfasil, bisa jadi mutasil. Nah, jadi si perempuan teh harus rajin ngitung, ya. Jangan sampai perempuan yang sudah haid malas ngitung. Nah, kalau perempuan malas ngitung haid, keluarnya berapa lama, tanggal berapa, jam berapa, nah khawatir nanti kadituna jadi mutahayyirah. Mutahayyirah itu jadi bingung nanti menentukan jenis ini teh haid atau istihadhah. Nah, pokoknya nama perempuan itu harus bisa naon namina teh menentukannya, mengenai darahnya itu, baik keluarnya itu munfasil ataupun mutasil. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin. Mutasil itu adalah 24 jam darahnya bersambung. Jadi misalnya ada perempuan di tanggal 1 keluar maghribnya, maghrib keluar, kemudian sampai tanggal 2 maghrib masih keluar juga. Jadi terus mutasilan. Nah, mutasil itu bersambung. Nah, maka ini sudah disebut 24 jam. Atau yang kedua secara munfasil. Munfasil itu adalah 24 jam dalam bentangan 15 hari. Misalnya ada orang keluar darah haid dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemudian dalam satu harinya itu keluar darahnya hanya 2 jam. Hanya keluar 2 jam. Terus 2 jam keluar sampai tanggal 15, setiap harinya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Maka cara menghitungnya 2 jam dikali 15 hari. Nah, berarti sama dengan 30 jam. Nah, maka ini juga masih tergolong darah darah haid. Nah, itu yang disebut dengan munfasil. Jadi darah keluar minimal 24 jam baik mutasil ataupun munfasil. Ya, ada yang kelewat ya. Dalam bentangan 15 hari. Kemudian yang ketiga adalah darah keluar tidak lebih dari 15 hari. Nah, karena ketika darah keluar lebih daripada 15 hari, maka itu disebutnya adalah istihadhah. Nah, ini yang memang Bapak Ibu sepertinya akan harus ada sesi khusus kita ngebahas di bab istihadhah.
Karena sekarang ini ada pemahaman yang cukup keliru tapi apa namanya sudah jadi galib gitu. Jadi memahaminya itu seperti ini. Kalau misalnya ada seorang perempuan keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 20, tak langsung ngitung nanti kia. Oh, berarti haidnya itu dari tanggal 1 sampai 15 gitu nya. Kemudian istihadohnya dari tanggal 16 sampai 20. Nah, ini cara ngitung seperti ini salah Bapak Ibu. Salah. Jadi nol nilai nanti. Karena nanti untuk menentukan mana haid, mana istihadah, ini yang mustahadohnya, perempuan yang haidnya itu harus ditanya, masuk ke warna mustahadoh yang berapa? Karena nanti mustahadoh itu perempuan yang istihadah jenisnya ada 7. Nah, nanti ini cara menentukan mana haid, mana istihadohnya berbeda-beda. Ya, jadi memang nanti harus dipelajari secara khusus, secara rinci berkenaan dengan istihadah. Nah, ala kuli hal Bapak Ibu, nanti kalau ini eh, istilah ini memang muncul dewasa ini memang dicetuskan oleh Kersana Buya ya, bahwa istihadah itu nanti ada dua katanya, secara garis besar. Istihadah. Nah, hasil penelaahan beliau, istihadoh itu nanti ada dua. Yang pertama ada istihadoh sugro, yang kedua ada istihadoh kubro. Nah, istihadoh sugro ini nanti ada beberapa persyaratan-persyaratan, yakni ini yang apa namanya yang sugro yang simple. Ini sangat mudah untuk menentukan kadar istihadohnya itu. Nah, jadi untuk yang sugro, Bapak Ibu, yang pertama cara menentukannya itu. Eh, nah, cara menentukannya itu adalah yang pertama, ketika mustahadoh atau perempuannya itu, kita sebut mustahadoh ya, mustahadoh tes si perempuan yang mengalami istihadohnya itu, ketika mustahadoh berusia kurang dari 9 tahun Hijriah. Nah, jadi kalau ada perempuan dia itu keluar darah usianya teh masih kurang daripada 9 tahun Hijriah. Nah, berarti oh itu istihadoh. Istihadohnya istihadoh sugro. Nah, kemudian yang kedua, keluar kurang dari 24 jam dalam bentangan 15 hari. Tuh. Yang ketiganya itu adalah darah yang keluar tuh terjeda kurang dari 15 hari masa suci atau tuhro. Tah, kurang bahas selesai ke di ibunya yang pinahkan. Nah, jadi sugro, istihadoh sugro, Bapak Ibunya. Yang pertama adalah ketika si perempuan itu usianya kurang daripada 9 tahun Hijriah. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan abah apa neng ya keluar geti alah ya teh haid apa istihadoh hari neng berapa misalnya teh usia teh 8 tahun neng itu mah bukan haidnya itu mah istihadoh gampang bapak ibunya nentukan neneknya jadi kalau ada perempuan kurang dari 9 tahun hijriah keluar darah oh itu bukan haid itunya itu disebutnya istihadoh kemudian yang kedua adalah darah yang keluar itu kurang dari 24 jam dalam bentangan 15 hari. Tuh, jadi misalnya ada perempuan yang keluar darahnya itu tanggal 1, tapi keluarnya itu naon namina tehnya mutasilan.
Jadi mutasilan itu tanggal 1 dia itu sholat apa di maghrib itu keluar darah, maghrib keluar darah, tuh maghrib keluar. Tapi misalnya itu jam 20.00 sudah niko, niko itu berhenti, berhenti. Nah, apa di antara ciri berhentinya itu? Di antara ciri berhentinya itu harus dicek dengan kapas. Nah, jadi kapasnya itu suci. Jadi bukan hanya si darahnya itu tidak netes ke pembalut gitu. Tapi ketika dicoel teh gini sudah bersih. Nah, berarti itu berhenti. Nah, tanggal 2 gitunya sama kasusnya. Maghrib keluar jam 8 berhenti. Tuh. Nah, berarti ini misalnya diambil naon namina teh kalkulasi, misalnya diambil kalkulasi dalam satu harinya itu keluarnya 2 jam. Tanggal 2 keluar juga dua jam. Tuh. Nah, maka ketika sampai tanggal 15 keluarnya istiqomah 2 jam, maka 2 dikali 15 sama dengan 30. Nah, berarti ini masuk ke dalam kategori akolul haid minimal 24 jam. Berarti ini haid. Nah, tapi ketika yang terjadi adalah misalnya itu keluarnya hanya satu jam. Berarti nanti tinggal 1 dikali 15 sama dengan 30. Nah 30. 1 dikali 15 sama dengan 15. Nah, berarti dalam bentangan 15 hari keluarnya hanya 15 jam. Nah, berarti itu tidak masuk ke dalam kriteria minimal haid. Berarti ini bukan haid. Nah, berarti disebutnya apa? Istihadho. Gimana 15 hari sudah kadung meninggalkan sholat karena disangka haid? Nah, berarti 15 harinya diqodho. Nah, itu gampang ya. Jadi kalau dalam 15 hari kurang daripada 24 jam, maka itu adalah istihadho. Kemudian yang ketiga adalah darah yang keluar terjedaknya itu kurang daripada 15 hari masa suci. Tuh, ini contoh ya Bapak Ibunya contoh. Ada perempuan keluar darah, tanggal 1 keluar darah. Tuh, berhentinya itu tanggal 10. Jadi tanggal 1 haid, tanggal 10 tuhri, apa namanya suci. Ya tuh, seperti gampilnya. Tanggal mandi lahnya. Tanggal 10 itu mandi karena sudah suci. Nah, terus ini berhenti, tidak ada darah. Tiba-tiba misalnya keluar darah lagi tanggal 20. Tanggal 20 keluar darah. Nah, pertanyaannya adalah ini darah yang keluar darah apa? Apakah darah haid ataukah darah istihadho? Itu kan gitunya cara menentukannya. Ini teh haid apa istihadho? Nah, maka dilihat di sini ada masa tuhri, ada masa suci. Jika masa sucinya itu A 15 hari lebih, maka itu bisa jadi haid. Tapi ketika masa sucinya kurang dari 15 hari, maka belum disebut haid. Gitunya. Nah, pertanyaannya dari tanggal 10 sampai tanggal 20 jaraknya berapa hari? Jaraknya itu baru 10 hari. Jadi kalau ada perempuan berhenti daripada haidnya tanggal 10, keluar lagi tanggal 20, maka tanggal 20 bukan haid tapi disebutnya istihadho. Nah, ini ya Bapak Ibu mudah menentukan untuk istihadoh kubro. Istihadoh kubro mah lebih lebih simpel gitu ya, simpel, sangat simpel sekali. Jadi 3 saja syarat daripada istihadoh sugro. Yang pertama ketika mustahadohnya perempuan yang istihadohnya itu
kurang daripada usia 9 tahun Hijriah. Yang kedua, keluar darahnya itu kurang daripada 24 jam dalam bentangan 15 hari. Darah yang keluar terjadi kurang dari 15 hari masa suci itu. Ya, Bapak Ibu, pentingnya perempuan nyatet dina getih keluar. Jadi nu dicatat itu bukan hanya rekening BMT. Yang dicatat itu bukan hanya belanjaannya, tapi iya nu langkung penting ya nyatet getih. Ya, nyatet getih dan ini tidak wajib oleh perempuan saja. Bisa dicatat ke suami, suami nawe nu naon namina teh nya nu tatalepak gitu. Neng keluar tanggal berapa gitunya, jam berapa, berhenti jam berapa gitu. Jadi bagus nama di kalender itu ada catatan haid gitu. Apalagi nanti kalau perempuan yang memang mutahayyiroh. Wah, mutahayyiroh mah namina teh lumayan gitunya menguras tenaga dan mental ngetang lagi. Nah, kita hapus dulu sebentar Bapak Ibunya. Nah, jadi pentingnya perempuan itu menghitung daripada naon namina teh darah-darah yang keluarnya itu diantaranya ya untuk menentukan nya damunnya itu damun itu darahnya, damun yang keluar itu adalah haid atau istihadoh. Kenapa kita harus harus tahu gitunya, harus menentukan ini teh haid istihadoh karena nanti ini sangat bereratan sekali dengan taklif, dengan kewajiban. Karena ketika misalnya di saat haid mah yang namanya puasa, sholat itu hukumnya haram, sedangkan ketika istihadoh mah hukumnya wajib. Ketika misalnya mohon maaf ya, berhubungan suami istri ketika haid mah haram, gitunya ketika istihadoh mah boleh kan seperti itu. Nah ini kan harus benar-benar dihitung. Ya. Kalau misalnya ada perempuan ya tanggal 1, tanggal 2 gitu. Keluar darahnya itu ya munfasilan. Misalnya itu jam 18 keluarnya. Kemudian tiba-tiba jam 20.00 niko saat. Tiba-tiba tanggal 2 nanti keluar nanti jam 8. Ya berhenti-berhenti misalnya jam 12 malam. Tah ini teh harus bener-bener dihitung. Atau misalnya tiba-tiba di tanggal 3 bleng wah gitunya tidak keluar sampai tanggal 14. Tiba-tiba di tanggal 14 keluar maghrib lagi. Berhenti-berhenti misalnya itu sampai jam 5 subuh. Nah, ini teh kan gimana? Ini teh apakah sudah nanti pertanyaannya itu dari bentangan sampai tanggal 15 hari, nanti dijumlah jamle. Apakah sudah 24 jam atau belum? Kalau misalnya sudah, oh berarti haid. Kalau misalnya belum 24 jam, oh berarti naon disebut nanti istihadoh. Nah, berarti kalau istihadoh solusinya bagaimana? Kalau istihadoh, nah berarti tinggal mandi yang pertama plus kodo dan menjalankan kewajiban suami istri seperti biasanya kalau istihadoh. Ya penting nanti Bapak Ibunya berkenaan dengan istihadoh sugro. Ada yang kedua yang disebut dengan istihadoh kubro. Iya anu lumayan pelik Bapak Ibu. Ini bagusnya Bapak Ibu di pesantren Ali Itisom ya. Kersana Kang Deden di Sari Rotun Nisa ngebahas berkenaan tentang haid istihadoh. Kemudian nifas dengan sangat rinci. Nah, jadi yang istihadoh kubro mah itu diantaranya itu istihadoh yang nyambung dari tanggal 1 sampai misalnya itu 20 sampai tanggal 30. Misalnya nih Bapak Ibu sok coba ya cara menghitung kalau ada perempuan keluar darah dari tanggal 1 sampai 30 hari keluar darah. Ya. Pertanyaannya haidnya berapa lama, kemudian istihadohnya berapa lama. Nah, ini tidak serta-merta cara menghitungnya teh. Oh, berarti misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 haid misalnya.
kemudian tanggal 16 sampai tanggal 30 itu adalah istihadoh misalnya. Cara menghitungnya seperti itu, ternyata tidak. Masya Allah. Ternyata cara menghitungnya tidak seperti itu. Ya. Tapi cara menghitungnya adalah harus dikategorisasi dulu. Ini sang mustahadoh ini, si perempuan yang istihadoh ini masuk ke kategori yang mana daripada 7 golongan yang istihadoh. Yang kemarin kita sudah sempat menyinggung ya, bahwa perempuan yang istihadoh itu nanti ada 7. Yang pertama ada yang disebut dengan mubtadi'ah. Mubtadi'ah ini nanti terbagi 2. Ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah goer mumayyizah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mu'tadah. Nah, nanti mu'tadah ini Bapak Ibu terbagi beberapa golongan juga. Ada mu'tadah mumayyizah, kemudian ada mu'tadah goer mumayyizah. Mumayyizah. Nah, kemudian goer mumayyizah ini nanti terbagi beberapa golongan. Ada yang dia itu ingat, zakiroh, gitunya, kodron, kadarnya haid, wawaktan dan waktunya haid. Kemudian ada perempuan itu yang ingat kodron, tapi lupa waktu. Ada yang ingat waktu, tapi lupa kodron, kadar gitunya. Nah, kemudian ada yang nomor 3 ya, disebutnya mutahayyiroh. Siapa mutahayyiroh itu? Lebeng, tidak ingat, lupa kodron, lupa waktan. Nah, jadi ini kurang lebih nanti bagannya kalau di apa namanya, simpulkan, ada mubtadi'ah mumayyizah 1, tuh Bapak Ibunya. Ada mubtadi'ah goyer mumayyizah 2, ada mu'tadah mumayyizah 3-nya. Ada mu'tadah goyer mumayyizah yang terbagi 3, ada zakirah li'adatiha qadron wa waqtan 4, ya. Ada mu'tadah goyer mumayyizah zakirah li'adatiha naon kodron lawaktan, tuh ada zakirah li'adatiha gitu waktan la kodron 6, kemudian 7 mutahayyiroh. Nah, nanti Bapak Ibu harus diklasifikasikan ini perempuan yang haid itu masuknya kemana? Apakah ke mumayyizah ini atau ke goer mumayyizah ini atau ke sini ya? Atau ke sini atau ke sini ya? Atau ke sini. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan antara 1 sampai 7, baru bisa menentukan ini haidnya itu berapa, kemudian istihadohnya berapa. Nah, insya Allah Bapak Ibu ini akan kita bahas, ada di pembahasannya itu di bab aqallul haid. Ya, aqallul haid. Nanti kriteria-kriteria haid berkenaan dengan pengertian, kemudian apa namanya, syarat-syarat haid, kemudian istihadoh sugro, istihadoh kubro, kemudian muharramat sampai ke masalah-masalah haid. Nah, ala kulli hal Bapak Ibu, kita bereskan dulu yang apa namanya mujibatul guslinya ya. Nah, jadi ini yang nomor 3. Jadi darahnya tidak keluar dari 15 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari itu adalah istihadoh. Dan cara menghitung istihadohnya nanti harus mempelajari lagi ketentuan khususnya. Jadi karena istihadoh nanti ada 2. Ada istihadoh sugro, ada istihadoh kubro.
Nah, apalagi nanti istihadah kubro yang darahnya itu bersambung dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30 ada perempuan selama 1 bulan full keluar darah. Nah, itu berapa hari istihadahnya, berapa kali haidnya itu memang ada rumus tersendiri. Tidak serta-merta tanggal 1 sampai 15 itu haid, 16 sampai 30 adalah istihadah. Tidak seperti itu. Kemudian yang keempat di antara apa namanya syarat haidnya itu adalah tidak didahului oleh kelahiran. Karena kalau didahului oleh kelahiran itu namanya adalah darah nifas. Nah, nifas juga sama ya, aya istihadoh nah, aya istihadoh nifas. Darah keluar minimal kemudian terjeda minimal 15 hari masa suci. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih 5 syarat haid. Ah, ini adalah penyebab wajibnya mandi besar yang ketiga adalah wal haidu dan haid. Kemudian wan nifasu yang mewajibkan mandi besar yang selanjutnya adalah nifas. Kemudian wal wiladatu yang kelima yang mewajibkan mandi besar itu adalah melahirkan. Kemudian yang keenam wal mautu dan yang mewajibkan mandi itu adalah meninggal dunia. Ada yang bertanya, maaf Ustadz, jadi yang munfasil itu dalam rentang 15 hari. Harus ditunggu Ustadz selama 15 hari baru mandi wajib. Betul, karena memang untuk mengetahui istihadoh, pertanyaannya adalah simpel sekali. Nah, kapan? Aduh, agung teuing. Ada pertanyaan besar. Kapan tahu istihadoh? Nah, ini kan simpelnya gitu ya. Kapan kita mengetahui bahwa kita itu istihadoh? Cara mengetahui kita tahu istihadoh kalau kita sudah berada di tanggal berapa coba Bapak Ibu? Tanggal 16. Iya. Jadi kalau kita di tanggal ke-16 masih keluar darah, baru oh ternyata saya istihadoh gitu. Berapa hari istihadohnya? Nah, nanti yang harus dihitung. Kita masuknya istihadoh yang mubtadi'ah atau mu'tadah atau mutahayyirah. Nah, nanti dari sana kita bisa menentukan berapa hari istihadohnya, berapa hari yakni haidnya. Intinya mah kita tahu bahwa kita itu mengalami darah istihadah kalau sudah tanggal 16. Nah, contoh Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang disebut dengan contoh kita ngambil kasus ya. Ada tanggal 1 keluar haid, keluar darah ya, keluar darah. Wah, ini saya haid nih. Ketika kita tanggal 1 keluar darah kan berhenti sholat kan ya. Maka berhenti sholat. Tidak sholat tuh. Tidak sholat. Beng gitunya terus gitu. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 15. Tanggal 15 masih keluar darah. Nah, selama itu darah, sekali lagi ya Bapak Ibu, selama itu darah keluar dalam tempo satunya sampai 15 hari, asal hanya sampai sana ya, maka itu disebut haid. Walaupun bulan yang lalu kita keluar darahnya itu hanya tanggal 1 sampai tanggal 10. Atau bahkan di bulan yang lalu keluar darahnya itu hanya tanggal 1 sampai tanggal 5 gitunya. Pokoknya mah ketika di bulan ini tidak lebih dari 15 hari we. Nah, dari tanggal 1 teng keluar we darah itunya sampai tanggal 15 gitu. Nah, maka itu disebutnya haid. Baik secara mutasilan ataupun munfasilan.
baik secara munfasil, kalau mutasil di tanggal 2 sudah pasti, sudah bisa dipastikan itu haid karena sudah 24 jam ya. Yang harap-harap cemas itu yang munfasilan, yang munfasilan. Munfasilan gitunya 2 jam keluar, hari keduanya keluarnya hanya 1 jam, hari ketiganya keluarnya 4 jam. Nah, itu harus dikalkulasi itu. Terus dianggap head, dianggap dulu. Jadi kalau yang mutasil mah langsung hakul yakin head misalnya gitu ya. Tapi kalau yang munfasil dianggap haid dulu, dianggap bahasanya dianggap haid terus gitu kan. Nah, sampai tanggal oke, save baterai. Sampai tanggal 15 tak berhenti haid nanti misalnya tanggal 15 tuh berhenti darahnya misalnya, berhenti. Nah, tinggal dihitung aja berapa ini jumlahnya. Kalau ini jumlahnya 24 jam lebih, oh berarti haid. Tapi kalau kurang 24 jam kurang berarti bukan haid. Kalau bukan haid solusinya apa? Solusinya mandi besar, kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 15 sholatnya diqadha. Nah, itu kan kalau munfasilan. Nah, gimana nih kalau tanggal 15 masih keluar darah? Tunggu sampai tanggal 16. Kalau sudah tanggal 16 berarti sudah pasti, ini mah pasti dari 15 hari itu ada haidnya, ada istihadohnya. Tuh. Jadi kalau ada perempuan itu misalnya punten dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu keluar darah, maka di tanggal berapa dia itu bisa mengetahui bahwa dia terkena istihadoh? Pasti di tanggal 16. Ya, laras ente. Tidak boleh baru di tanggal 13. Saya makan bulan kemarin keluarnya kan sampai tanggal 5. Kok sekarang saya tak sampai tanggal 13 masih keluar haid? Kayaknya saya mah istihadoh. Nah, nggak boleh ada istilah kayaknya. Tos we dicacapkan lah sampai tanggal 16. Nah, nanti kalau sampai tanggal 16 masih keluar darah gitunya baru nanti berarti saya ada istihadohnya. Baru nanti cara menghitung kita masuknya istihadoh yang mana seperti itu. Jadi betul kalau misalnya kita itu keluar darahnya munfasilan kita akan bisa mengetahui kita itu terkena istihadah atau tidaknya di tanggal yang ke-16. Wallahu alam bissawab. Insyaallah Bapak Ibu supados henteu kaditu kadieunya abdi ninggal teh ada pembahasan di aqalul haid nanti di ada di halaman sebarahnya aqalul haid. Kayak kedap. Mana ya? Allah 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 Allah. Syarat sah wudu. Nah ini kalangkung hilap ya. Sedap. Ke pamit tebih kayaknya berarti kedah dibahasnya. Nawakidul wudu. Sebabut tayamum. Syarat sah tayamum. Furudu tayamum. Mubtilat najasat. Mugoladoh. A'daru. Mau tebih kenehnya. Hmm. Tebih keneh ternyata Bapak Ibu. Insya Allah langkin orang diatur-aturnya. Mugia tiasa kabahas khususnya berkenaan dengan istihadah iya. Alhamdulillah
Mungkin itu dulu Bapak Ibu karena sudah jam 11 lebih 5. Semoga walaupun sasieureun sabeunjeureun ini berbuah berkahnya khususnya bagi kita, bagi keluarga kita dan seluruh santriin wa santriat kita. Kita tutup dengan bersama-sama. Oh, ada yang mau bertanya ya? Raise hand. Mangga, mangga Bu. Ada yang raise hand Bu Fitri. Jantan harusnya Bu. Halo, Oh, siap. baik. Bismillah Ustadz, punten mau menanyakan yang terkait istihadah dan haid ya Ustadz ya. Siap. Kan tadi teh dibahas kalau misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 haid dinyatakan istihadahnya di tanggal 16-nya gitu ya Ustadz ya. Ya, Nah, kalau misalkan kasusnya teh kan masa suci itu minimal 15 hari. betul. Nah, kalau ternyata baru di hari ke-12 atau hari ke-13 itu udah keluar darah ya. Berarti kan itu masuknya istihadoh ya, Eh, bukan? Iya, izin sambil ditulis Bu ya. Misalnya nggak ngambil sampel keluar darah pertama tanggal berapa? Tanggal Sebentar. 1 ya misalnya gitunya. Ya, tanggal 1 Keluar sampai tanggal keluar sampai tanggal enggak atau sebentar gini saat sok. kejadiannya. Bes, oke. Sebelumnya itu kan haid itu di tanggal 22 Mei, misalkan sampai 28 Mei. Sekedap 22 Mei sampai Sampai 28 Mei. 28 Mei. Berarti berapa hari ya Bu? 57. 7 hari. Terus? Terus kan berarti di tanggal 29 Mei itu udah masa suci biasa ya, udah sholat Ya, seperti biasa udah gitu. mandi gitu ya. Udah Udah 9 mandi suci. ya. Mm. Terus di tanggal 12 Mei, tanggal 12 Juni sekarang itu keluar lagi tuh darah, padahal belum 15 hari suci gitu. 12 Juni keluar darah. Tuh. Mohon. Nah, itu kan belum belum masa 15 hari suci ya, baru 12 Mohon. hari kalau hitungan mah gitu. Kan biasanya mah suka menerapkan gini ya Ustaz, oh berarti baru hari ke 12 atau 13 mungkin ya sekarang teh berarti ada waktu sekitar 2 atau 3 hari, 2 3 hari itu kan istihadoh, nanti hari ke-16 tuh udah masuk haid, biasanya kan kayak gitu ya, betul nggak Mohon, Ustaz? mohon, 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 mohon. Nah, Siap, siap. hari ke-16-nya itu kalau memang dinyatakan bisa haid, masuk haid, itu di waktu kapan bisa dinyatakan haidnya? Apakah di waktu sholatnya atau misalkan ketika malam masuk tuh itu udah malam ke-16 oh udah masuk haid gitu atau Siap, bagaimana Ustaz? siap Bu. Selalu dicoba di Hatur nuhun walernya. Ustaz. Siap. Nuhun. Nah, jantan 15 masa suci itu 5 oke, oke, oke. Sedap. Kan paling minimal itu terjeda 15 hari suci. Nah, 15 hari suci itu sama dengan 24 jam dikali 15. Nah, berarti Ibu teh kedah tahu ya ibak suci tanggal apa mandi adus tanggal 29 Mei teh jam berapa? Kita kalau ngambil misalnya maghrib. Nah, berarti disebut satu hari itu maghrib tanggal 29 sampai dengan maghrib tanggal 30 Mei. Gitu Bu ya. Jadi dari maghrib tanggal 29 sampai maghrib tanggal 20 Mei itu adalah 24 jam pertama. Terus maghrib ke maghrib, maghrib ke maghrib, maghrib ke maghrib. Nah, ketika jumlah jamleh sudah 15 kali 24 jam, nah baru itu sudah kemungkinan untuk haid lagi. Tapi kalau masih di siklus ini, yes, berarti masih kemungkinan itu bukan haid. Gitu Bu. Jadi kanggo ngetang 15 hari masa sucinya itu adalah 24 jam kali 15. 24 jamnya itu start dari mulai berhenti haidnya.
Jadi kalau berhentinya itu waktu subuh, berarti subuh ke subuh disebutnya itu satu hari gitu. Seperti itu Bu. Dekap. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti sepertinya butuh beberapa pertemuan yang ngebahas di Nabab Istihadoh. Kita akan akhiri dulu Bapak Ibu ya, karena waktu juga sudah tidak mengizinkan kita. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita cukupkan, kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun, hapunten, sadaya kakirangan kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kurnia. Enggak sadayana. Assalamualaikum.